Halo teman-teman, selamat datang di Prods. Tema Prods kali ini akan membahas bagaimana membangun personal branding untuk pengembangan karir teman-teman. Cocok banget nih untuk kalian yang baru memulai karir, fresh grad, ataupun masih setingkat akhir. Materi akan disampaikan oleh Kanana Sagala. Beliau adalah Marketing Communication Manager di Rata ID. Apa sih topik yang akan dibahas? Yang pertama, mengenai personal branding dan seberapa penting personal branding untuk membangun karir. Yang kedua, tips membangun relasi dengan atasan, kolega, dan membranding diri dalam internal kantor. Dan yang ketiga, Kanan akan berbagi pengalaman, tips membangun personal branding. Dan yang keempat, seberapa penting membangun karir lebih baik dalam era digital dan bagaimana sih caranya? Aduh, aku udah gak sabar nih. Ayo kita mulai. Selamat malam semuanya. Ini kita sesi interaktif aja. Aku nanti mungkin di tengah-tengah akan ask a few questions. Jadi feel free aja sih. Gitu. Cuman nanti kita ada sesi tanya jawabnya khusus kan ya? Iya, Mbak. Untuk di bagian akhir gitu. Oke, ya mungkin pertama thank you banget udah mau join di webinar ini, dan as a short introduction, jadi hari ini kita akan bicarakan tentang boost your career through powerful personal branding gitu. Mungkin ini terdengarnya agak klise ya, kayak apa sih personal branding, terus pencitraan dan sebagainya gitu. Mungkin years ago kita familiar banget sama istilah pencitraan, jaga image lah dan sebagainya. Tapi if we talk about personal branding tuh kayak kok berat ya gitu. Dan ya aku sendiri, ya aku Nana Sagala, Marketing Communications Manager di Rata. Untuk sharing a bit of my background, jadi aku I have more than 6 years of experience di PR dan juga di marketing. Aku memang background akademiknya itu PR gitu. Jadi memang dari dulu tuh udah tertanam sejak dini about branding, baik itu dalam corporate brand ataupun baik itu dalam personal branding. Dan juga aku mengawali karir, aku sempat di Indonesia, di Malaysia 3 tahun lebih, dan juga aku sempat handle projects directly dengan media di US, dan baru setelah itu aku pindah ke agency side di digital marketing, dan udah sekitar 7 bulan aku di Rata. Oke. Nah, apa sih itu kayak why do we refer like personal branding as a brand gitu? It's actually very basic ya. Karena we define ourselves as a brand. Kayak pasti ada rasa kepemilikan, ada rasa respect ataupun sense of belonging ketika kita menyebutkan oh we are a brand, karena kita men-self brandingkan diri kita sendiri. Dan di dalam when we mention that we do personal branding, itu pastinya kita perlu untuk ngedefine gitu, siapa sih diri kita gitu, who you are, what are your expertises, dan juga what do you want to influence. Jadi ini sebenarnya 3 basic questions di awal yang mau banget aku share tentang di sesi talk ini gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, sebenarnya kebayang nggak sih, maksudnya kayak apa sih yang ada di benak teman-teman waktu pertama kali dengar branding gitu, personal branding? Ini boleh sambil tanyakan ya, Kak? Mau? Ya, boleh. Boleh ya? Oke, mungkin ada yang mau raise hand, mau mengemukakan pendapatnya gitu. Dari pertanyaannya Mbak Nana, branding itu apa sih yang kepikiran di benak teman-teman semuanya? Kayak pas pertama kali dengar personal branding, apakah itu kayak, oh itu pencitraan di Instagram, ataupun kayak, oh itu pencitraan di LinkedIn, ataupun interaksi kita sehari-hari gitu di kantor? Mungkin kita panggil aja kali ya Mbak Nana ya, untuk volunteer jawabannya. Oh, ini di kolom chat ada dari Mbak Ririn, cara kita membawa diri. Oh, ini dari Pak Sugeng ada pertanyaan. Mungkin nanti kita jawab ya, kita plot dulu di sesi Q&A. Teman-teman yang lain ada pendapat lain mengenai branding itu apa? Kita langsung spesifik ke branding aja ya. Mbak Siti Aisyah mungkin ada jawaban, Mbak? Ada pendapat lain untuk branding itu apa?
Mungkin kalau dari aku tuh branding itu lebih ke apa ya? Orang ya sama nih kayak aku baru mau jawab sama nih kayak Mbak siapa nih? Dari Mas Tario Belli, ciri khas jadi jati diri. Jadi apa yang dikenal gitu dari kita gitu ya. Orang-orang saat nyebut nama Umi, oh Umi orangnya kayak begini gitu. Itu sih kalau dari Pak Adrian, persepsi orang terhadap sesuatu, item or orang. Jadi bisa benda maupun orang ya. Dari Pak Surya Irawan tentang personal diri. Oke, kurang lebih sebenarnya mencakup semuanya ya. Kayak gimana jati diri, gimana orang lain melihat diri kita gitu. Tapi sebenarnya satu hal yang seringkali tuh menjadi pertanyaan gitu ya. Apakah diri kita di Instagram ataupun di social media adalah our personal branding? Okay, so this is the answer. This is sharing a bit of my background gitu. Aku jadiin diri aku sebagai studi kasus kali ya, jadi biar teman-teman di sini dapat bayangan. Nah, aku sangat memisahkan diriku kalau my personal life is not my career life gitu. Jadi aku mempunyai dua sisi dari personal branding. Branding aku di luar pekerjaan dan branding aku di dalam pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman lihat Instagram aku dan Nanaland, itu aku memposisikan diri sebagai branding aku tuh sebagai seseorang yang emang suka jalan-jalan, suka banget ke pantai, suka olahraga, kemudian dan juga sebagai palm reader, pembaca garis tangan. Dan aku sangat menaruh sekat yang sangat tinggi antara diriku sebagai palm reader dan diriku di professional life. Kenapa gitu? Karena pasti kan sebagai palm reading is not something like very familiar di Indonesia gitu. Mungkin orang lihat aku juga bisa lebih. But in professional, ya I don't want di dunia profesional orang melihat aku sebagai fortune teller karena itu adalah personal life gitu. Nah, sedangkan di dalam career, I want people to see me like this gitu. Makanya salah satu media yang aku pakai untuk personal branding adalah di LinkedIn gitu. I post everything about my job, about my work there. Mulai dari aku misalnya bikin event di mana, aku misalnya mengadakan syuting di sebelah mana, terus habis dari situ di saat aku juga diliput dengan Kompas, dengan TVRI, bahkan juga kegiatan belajar mengajarku di RevoYou sebagai digital marketer, instructor, dan sebagainya, itu aku share ke dalam LinkedIn. So there's always like a boundary, so set boundaries sebenarnya dalam personal branding tersebut gitu. Because balik lagi, your personal life is not your career life. So yeah, this is like the branding that I set in my life di dalam personal maupun di dalam career. Tapi balik lagi gitu, like even though my personal life is not my career, tapi I support my career with external supporting related activities yang nanti akan aku bahas di selanjutnya. Oke, dan personal branding itu tentunya it all starts with confidence. Tadi sebelum sesi ini dimulai, aku juga baca banyak pertanyaan dari teman-teman gitu. Gimana sih cara build up kepercayaan diri, confidence untuk nanti ke depannya tuh kita bisa ngebangun image kita gitu dan juga interaksi dengan orang-orang lain di kantor terutama. Oke, ini sebenarnya ada beberapa tips dasar gitu. Things that you might ignore but it matters. Mulai dari the way we speak gitu, mulai dari intonasi kita, suara, kata-kata yang dipilih, enthusiasm dalam berbicara, itu sebenarnya sangat mempengaruhi gimana orang lain melihat kita sehari-hari, terutama di lingkungan kerja. Dan juga sebenarnya salah satu hal yang sering kali ya kayak misalnya kayak what's happening in social media, like we need to know what's happening in social media, what's happening in the news, karena sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar kita itulah yang menjadi pembahasan ketika kita berbicara dengan orang lain. Oke, dan juga hal yang biasanya mungkin kita sepelekan ya, our look gitu. Mungkin kalau dulu jujur, even though aku kuliah gitu di dalam PR, I don't really take care of myself in terms of the grooming gitu. Aku seala kadarnya aja, yang penting nggak berantakan. But actually our look itu really affects on how people see us every day. As simple as misalnya kita untuk pakai baju yang rapi, ataupun misalnya kapan sih kita harus pakai sendal, pakai sepatu cats, kapan kita pakai heels gitu. It really depends on the occasions. Jadi sebenarnya our look itu juga salah satu aspek yang penting.
dan juga hygiene gitu. Mungkin banyak dari kita juga, termasuk aku dulu, aku nggak begitu nggak begitu mengutamakan untuk maybe mungkin parfumnya biasa-biasa aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, bahkan dari hygiene aja tuh butuh kita perhatiin gitu. Mungkin nggak harus pakai parfum mahal, tapi at least we need to take care of our hygiene untuk terus untuk nggak terus misalnya nggak keringetan, ataupun gimana sih cara kita tuh smell good di orang-orang sekitar kita. It really matters gitu. Tapi seringkali juga kita ignore. Dan juga balik lagi tadi, the way we speak, it also affects our body language gitu. Gimana sih kita untuk kelihatan di orang-orang sekitar kita tuh yang energetik, terus habis itu ketika kita berdiri tuh kita nggak bungkuk. Dah dari pembawaan bahasa tubuh aja itu sebenarnya mempengaruhi gimana orang lain melihat kita, dan secara nggak langsung juga membentuk kepribadian kita. Jadi sebenarnya ini adalah beberapa points yang bisa kita pakai ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan membangun kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi. Oke. Dan sering banget pasti dari teman-teman itu bertanya gitu. But I'm an introvert. Gimana caranya aku bisa berinteraksi dengan orang banyak kalau diriku sendiri adalah introvert gitu. Nah, sebenarnya maybe if you guys dari background communication itu banyak banget teman-teman di marketing, di komunikasi itu yang punya keluhan gitu, kayak nggak suka berinteraksi dengan banyak orang, tapi karena udah terjebak di berkuliah di bidang sana, terus akhirnya gimana nih jalan keluarnya? Sebenarnya kuncinya untuk membangun confidence on kita gimana berkomunikasi dengan orang lain ya, biar kita pede. Kita nggak harus kok menjadi orang yang extrovert, tapi at least jadilah milikilah kepribadian yang menyenangkan gitu. Mungkin kita nggak perlu nggak suka ketemu sama kita nggak perlu untuk suka terus-menerus bertemu dengan banyak orang, tapi we don't need to hate people gitu, karena sebenarnya orang lain juga nggak ada salahnya kok sama kitanya aja yang terkadang sensitif gitu. So balik lagi ya, kayak mungkin dari ketika kita punya kepribadian introvert, ya kita at least be friendly gitu, be aware untuk at least ngeh nama teman-teman kita di kantor tuh siapa, misalnya di kampus, di kantor, kalau misalnya teman-teman di sini juga masih ada yang berkuliah gitu, at least know their name, greet mereka sehari-hari, dan juga ketika mereka nanya nomor kita, jangan langsung insecure gitu, ini orang ngapain sih nanya nomor-nomor, padahal kan sebenarnya cuma mau connected doang ya gitu. So open to new connections sih sebenarnya. Dan juga ketika kita di kantor, sebenarnya we can always hang out with our colleagues gitu, dan dan nggak perlu sebenarnya sesering mungkin, tapi at least give a try. Ini adalah sebenarnya beberapa poin yang seringkali kita abaikan gitu, karena kita sebenarnya nggak suka ketemu sama orang-orang. Dan juga salah satu tipsnya lagi adalah kita bisa banget kayak if we don't want to talk to them, at least we can smile. Dan ketika mereka ngechat kita untuk butuh sesuatu, kita terus bisa reply as fast as possible, karena sebenarnya kecepatan kita dalam membalas pesan itu sangat mempengaruhi interaksi kita, image kita ke orang-orang sekitar gitu. Jadi he or she itu memang cepat nih kalau misalnya ditanya dan punya jawaban dan bisa diandalkan. Wah, seru banget ya pembahasannya. Tadi Kanana sudah menjelaskan mengenai pengertian personal branding dan seberapa penting personal branding. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan webinar Pros ini. Untuk materi personal branding selanjutnya, sampai jumpa di part 2. Bye!